Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Abang kakak yang baik yang rahmati Allah. Tadi ada satu kalimat bagus dan ini banyak di Quran, di ayat-ayat lain. Tapi saya pengen meng-highlight ayat ini di ayat 68. Surat Yusuf. Di bagian akhir. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum makana yughni anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Buat mukadimah, abang kakak, Nabi Yusuf itu dengan Bunyamin satu ibu, tapi dengan abang-abang yang 10 lain itu beda ibu, satu bapak. Maka CS-CS-annya gitu bahasanya ya. Kalau bicara CS-CS-an, Nabi Yusuf tuh CS-nya sama Bunyamin, karena satu ibu. Sedangkan abang-abang yang lain, yang 10 itu yang sisa 10-nya itu dari mama yang lain. Itulah yang disebut dengan Bani Israel atau Bani Israel. Jadi satu bapak, nama bapaknya namanya Yaqub. Idh hadara Yaqub al-maut. Itu legend, kekhawatiran seorang ayah yang akan meninggal lalu bertanya, ma ta'budu namim ba'di. Saya dulu pertama kali dengar ayat itu tuh justru ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Bukan ma ta'kulu namim ba'di, lu mau makan apa tong? Nah gitu. Kalau ceramahnya beliau tuh gitu. Tong tuh apa? Gentong ya? Bukan. Lu mau makan apa tong? Kau punya ruko di mana nak gitu. Tapi kesedihan seorang ayah yang beriman adalah ketika anak-anaknya tidak beriman. Ketika anak-anaknya tidak nyembah Allah. Ketika anak-anaknya belum dekat sama Allah. Itulah kesedihan sesungguhnya seorang ayah yang beriman. Seandainya saya wafat, apakah anak saya masih menyembah Allah? Dan itulah keimanan yang sesungguhnya. Makanya ma ta'budu namim ba'di. Apalagi sampai gila, tak masuk logika, ya. Kau menggenggam, aku menengadahnya. Wah, itu gimana tuh? Kalau udah sampai di level itu sangat membingungkan. Termangu hatiku kan gitu. Nggak paham kan? Alhamdulillah. Soalnya di mana-mana orang jadi kayak tanda kutip menyalurkan nafsunya dengan pembenaran atau mungkin dibenar-benarkan bahwasanya ini lagunya viral. Viral tuh tidak berarti benar abang kakak. Kakak mau viral enggak? Coba aja jalan terbalik gitu, pakai tangan ke spadio. Viral nanti itu. Viralnya itu karena kurang kerjaan gitu. Ngapain jalan pakai tangan? Banyak orang berpikir viral sama dengan benar. Enggak. Khalif tu'raf. Kalau kau berbuat sesuatu yang aneh, maka kau akan dikenal. Bahasa sekarang tuh viral gitu. Buli zam-zam tu'raf. Kalau mau terkenal, kencingin sumur zam-zam. Oke. Di ayat 68 surat Yusuf ini ada kalimat illa hajatan fi nafsi Yaquba qadaha. Nabi Yakub punya dua kelompok anak. Pertama kelompok di bawah istri pertama, lalu istri yang kedua. Yusuf dan Bunyamin dari ibu yang berbeda dengan anak-anak yang 10. Maka terpisahlah nih Yusuf di awal ya kan, mungkin abang kakak biar kita flashback. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam dibilang dimakan sama serigala. Datanglah abang yang 10 ini bawa bidamin kadzib, mungkin masih ingat istilahnya, dengan darah palsu. Ja'a biqomisin. Jadi cerita Yusuf ini ada 3 komis. Komis kemeja, baju ya bahasanya. Komisun itu kalau bahasa Arab terjemahnya baju. Komis yang pertama dipakai untuk jadi alat bohong. Ini review aja udah pernah Yaman bahas. Komis pertama dibawa oleh abang-abangnya Yusuf untuk jadi barang bukti, tapi barang bukti bohong.
Dikasih darah palsu lalu bilang nih ya Yusuf kena makan sama serigala. Padahal mereka buang Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf jadi budak dan seterusnya. Yang kedua, komis yang kata-katanya sama dipakai untuk jadi barang bukti juga. Kalau tadi jadi barang bukti untuk kebohongan. Nah yang kedua, jadi barang bukti untuk kebenaran. Nabi Yusuf dapat peluang. Ya kan? Dapat peluang untuk berzina dengan seorang perempuan yang bukan haknya Yusuf. Perempuan cantik banyak hari ini, bertaburan di sosial media. Saya sering bercanda sama teman-teman jomblo. Saya paham kenapa kita lama nikah, karena pilihan makin banyak. Di thread ada, Twitter ada, Instagram ada, Facebook ada, TikTok ada. Kalau zaman-zaman kami dulu masih muda kayak Ayaman dulu, 2008, 2009 macam es krim. Pilihannya cuma 3. Strawberry, vanilla, coklat. Nah itu ya pilihannya. Mau makan es krim berapa pilihan? 3. Strawberry, vanilla, coklat. Waktu itu pilihan cuma 3 kak. Mantingan, mawadah, insan kharij. Tidak punya pilihan lain. Sekarang Masya Allah, tabarakallah. Minuman aja, antum pergi ke tempat-tempat minuman. Ya Allah, milk series, susu, ada 12 rasa. Kopi. Apa dah nama kopi sekarang? Hah? Non-coffee. Ini yang rasa tahu misal gitu. Soya milk. Makin banyak menu, akhirnya bingung. Ya udah deh kak, air putih ya. Karena saking banyaknya pilihan. Gitu kan jomblo-jomblo hari ini. Bingung dia, cuman ya yang di TikTok bagus. Nah, belum lagi ketemu sama makhluk-makhluk wahyah. Apa? Wahyah. Waktu lihat di Instagram, lihat di Facebook, lihat di sosmed, wah. Pas ketemu aslinya, ya. Gitu. Gimana? Apa namanya? Wahyah. Apa itu wahyah? Jadi gini, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Apa? Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa wajahnya beda. Jadi filternya tebal sekali. 100 filternya. Waktu di online, waktu WA-WA-an, pokoknya mesra banget. Begitu ketemu yang asli, ketemu di coffee shop gitu, pura-pura tak kenal. Suruh pesan banyak-banyak, habis itu si perempuan itu yang bayar. Ih gila, ajo aku sama perempuan itu pergi kabur. Enggak nikah-nikah. Wah, ya. Waktu dilihat dari jauh, wah. Begitu dari dekat, ya. Akhirnya jomblo enggak nikah-nikah. Wah ya. Nah, balik lagi cerita Yusuf. Komis. Komis pertama dipakai untuk apa? Alat bohong. Komis yang kedua dipakai untuk mengungkap kebenaran. Karena pada saat Nabi Yusuf dapat kesempatan untuk berzina, hamma biha wa hammats bihi, gitu kan? Nabi Yusuf pengen, si perempuan pun pengen. Lagi pengen-pengen itulah, adu mekanik gitu, mau ganti oli gitu. Dua-duanya pengen. Karena Yusuf punya nafsu. Nafsu yang normal sebagai seorang laki-laki, ada perempuan cantik depan mata. Sama kayak kucing dikasih ikan gembong goreng. Itu gimana kira-kira? Salah tingkah enggak kucing tuh? Gimana Bang Sam? Kucing kampung, kucing lokal gitu. Enggak boleh bilang kucing kampung, atau kucing lokal. Ketemu ikan gembong goreng. Wanginya kayak apa tuh ikan gembong tuh? Kira-kira kucing, gitu. Gitu enggak? Jadi terkam benda tuh. Nah laki-laki, bujang, nafsu ada. Ketemu perempuan mancing-mancing. Bang, sini lah bang. Bang, Ustadz curhat dong. Udah. Kalau udah Ustadz curhat dong, ampun. Enggak, saya bilang. Datang SMK, subuh-subuh. Cuma itu waktunya. Dari dulu, dari 2012, saya udah lock begitu. Jadi kalau mau curhat, datang dulu SMK, dengarkan dulu. Karena habis SMK nih, jadwal Masya Allah, tabarakallah. Dan saya sengaja memang memprioritaskan. Mau ketemu, mau konsultasi, mau laporan, terima apa. Habis SMK kita. Cuma satu waktu. Karena waktu-waktu lain, sisanya itu saya udah terbang kadang-kadang di atas pohon, kadang-kadang masuk dalam parit gitu lah kira-kira. Saya bilang kawan-kawan internal Munzalan, jangan nunggu waktu kosong. Salah satu nikmat yang Allah uji ke kita itu selain sehat adalah waktu luang. Maka pada saat Nabi Yusuf dapat kesempatan, Nabi Yusuf menolak dan kabur, keluar kan arah ke pintu. Pada saat menuju pintu si perempuan itu narik komisnya, narik bajunya. Begitu sampai di luar, apa kata si perempuan? Wahai suamiku, ini Yusuf mau memperkosa aku. Bayangkan tuh. Jadi playing victim tuh bukan cuma 2025 ini. Dia yang salah, ini si paling playing victim. Dia yang ngajak, dia yang nuduh Yusuf. Kata Yusuf, aku enggak, aku kabur.
Maka seorang penasihat istana mengatakan, coba lihat komisnya. Ini kata kunci komisun. Apa? Qaf, mim, ya, sod. Komisun. Saya bilang sama anak saya Fayat, ya kan? Saya bilang sama Kak Iya, saya bilang sama Fatih, Ara, nah, saya bilang belajar bahasa Arab sayang. Bahasa Arab itu kata kuncinya Quran. Anak-anak ayah kalau mau tahu Quran, mau belajar isi Al-Quran, belajarlah bahasa Arab sayang. Ayah Jak nih, rasa-rasanya dulu nyesal sekali kenapa tidak sungguh-sungguh belajar bahasa Arab waktu di pondok. Penting sekali belajar bahasa Arab tuh nak, supaya kita tidak memahami Quran pakai terjemahan. Karena apa yang diterjemahkan di Quran kadang-kadang tidak mewakili isi bahasa Arab sesungguhnya. Salah terjemahannya, salah kita memahami isi Qurannya. Ini kata-kata komisun, satu kata, komisun, kemeja. Itu kalau tidak mendalami bahasa Arab ini, saya pun dikasih tahu sama guru yang memang ngerti detail tentang kisah Nabi Yusuf ini. Beliau mengatakan komis yang kedua dipakai jadi alat untuk membuktikan kebenaran. Siapa yang salah, siapa yang benar, terbukti dari satu password, satu barang bukti. Belum ada CCTV saat itu. Belum ada CCTV. Buktinya dari komis. Komis yang kedua dipakai untuk membuat pembuktian. Mengungkap kebenaran. Ternyata pas dicek, kata penasihat istana, kalau komisnya sobek di depan, maka dia, si Yusuf yang salah, perempuan ini yang benar. Tapi kalau sobeknya di belakang, maka Yusuflah yang benar, perempuan ini yang salah. Pas dicek, ternyata sobek di belakang. Kok bisa begitu logikanya, Yaman? Iya, karena kalau sobek depan berarti perempuannya yang nyakar. Aku tidak mau. Tapi kalau sobek belakang, perempuannya yang gatal. Coba bilang. Dia yang narik. Laki-laki udah mau pergi. Si perempuan ini narik. Ternyata sobek belakang. Masya Allah, semua terjadi dengan izin Allah. Terbuka itu faktanya. Tapi apa yang terjadi abang kakak? Siapa yang benar? Siapa yang benar? Yusuf. Tapi yang masuk penjara? Tuh. Naik banding nggak Nabi Yusuf ke MK misal gitu? Hah? MK tuh mamah keren. Naik enggak? Enggak naik Yusuf. Asijnu ahabu ilayya, kata Yusuf. Kalau memang masuk penjara nih, ini memang untuk membuktikan kebenaran, ya udah aku masuk aja enggak apa-apa. Dalam penjara itu Nabi Yusuf lebih tenang. Ini juga quote yang dipakai oleh Buya Hamka pada saat beliau difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara karena fitnah. Lalu apa kata Nabi, apa kata Buya Hamka? Ya enggak apa-apa, kata Buya Hamka. Biarlah saya masuk penjara. Nabi Yusuf juga gitu kok. Beliau menyelesaikan tafsir Al-Azharnya justru di dalam penjara. Jadi abang kakak, yang bebas belum tentu mulia, yang di penjara belum tentu hina. Coba bilang. Itu yang saya sampaikan waktu saya di penjara ngomong sama kawan-kawan. Saya bilang, ayah bunda abang kakak yang di dalam penjara ini, saya bilang bukan jahat ya. Cuma apa saja lagi ketahuan, saya bilang. Apa? Apa saja ketahuan. Semua terjadi atas izin Allah. Tapi saya tanya sama mereka, bang, saya bilang, siapa yang justru kenal Allah dalam penjara? Sebagian besar angkat tangan. Dan saya bang kakak tidak pernah dengarkan, belum pernah dengarkan solawat, istighfar yang lebih merdu dibanding saya dengar di penjara. Waktu itu saya ke Sambas, saya ajak mereka istighfar, saya ajak mereka minta ampun, saya ajak mereka untuk sama-sama mengingat bahwasanya sandaran terbaik cuma Allah. Buktinya apa bang? Saya bilang, ketika abang masuk penjara, teman-teman abang ninggalkan abang semua. Bahkan istri yang katanya abang bela-belain mati-matian, tinggalkan abang. Siapa yang sini kena tinggalkan sama keluarganya? Sebagian besar angkat tangan. Di Sambas bang. Ada penjara kan sana kan? Kan rata-rata kurir narkoba, pemakai juga gitu-gitulah. Jadi mereka cerita bahwasanya mereka kena tinggalkan. Saya bilang, itu bukti bang bahwasanya tempat berharap cuma Allah. Orang yang dulu abang bela, bahkan mohon maaf ya, bos yang nyuruh-nyuruh abang terlibat dalam sindikat ini, mereka lepas tangan semua, cuci tangan semua. Mereka tidak peduli sama nasib abang. Ya Ustaz, mereka tinggalkan kami semuanya. Ya udah bang, Allah yang tidak pernah ninggalkan abang. Pintu ampunan Allah terbuka bang. Kita minta ampun sama-sama bang. Bang, saya bilang, abang yang di sini belum tentu lebih hina daripada saya yang di luar. Saya tidak ketahuan aja, saya bilang. Jahat-jahat juga, banyak juga maksiatnya, saya bilang. Ya kita istighfar sama-sama. Wah itu istighfarnya orang di penjara itu Masya Allah. Komis yang kedua dipakai untuk mengungkap kebenaran. Sekarang komis yang ketiga. Dipakai untuk apa, Yaman? Komis yang ketiga dipakai oleh Nabi Yusuf untuk dititipkan kepada abang-abangnya. Abang bawa komis saya ini, bajunya Nabi Yusuf, ya kan? Untuk jadi obat rindu. Maka komisnya Nabi Yusuf dibawa, kan ada bau-baunya tuh, ada aromanya. Dulu belum ada video call. Saya masih ngalami fase, kalau ayah dulu pergi, ayah Husni itu pergi jauh gitu, biasanya ada satu baju tidur atau baju kaos dalam yang ditinggalkan supaya cium bau aromanya. Ada yang masih di fase itu enggak? Udah enggak pernah ya, kita ini zaman-zaman video call dah ya.
Saya tuh masih ngalamin, Bang Abu mungkin ngalamin juga, atau Bang Sam ngalamin. Kalau rindu sama ayah, cium bajunya. Ada nggak? Pernah nggak ngerasa? Kalau anak-anak ini udah video call dah mereka. Jadi waktu itu, aroma baju ayah, itu bisa jadi obat rindu gitu. Nah, Nabi Yusuf mengirimkan komisnya kepada ayahnya, Nabi Yakub, untuk menjadi obat rindu dan kirim sinyal bahwasanya saya masih hidup, saya masih ada. Dan Nabi Yusuf kan tahu, ya kan, ayahnya ini masih mengharapkan dia gitu, masih ini. Cuma karena sedih yang berlebih, akhirnya membuat matanya Nabi Yakub itu buta kan, rusak. Maksudnya tidak bisa melihat, saking banyaknya kesedihan dan kekecewaan juga. Kepada siapa? Kekecewaan Nabi kekecewaan Nabi Yakub kepada anak yang 10 itu. Bahkan dalam kondisi terjepit, nanti kalau Abang sempat baca-baca itu surat Yusuf yang ayat 70-an ke bawah itu, cerita bagaimana abang-abang yang 10 ini masih cari-cari celah untuk bela diri gitu. Nuduh Bunyamin mencuri, bukan nuduh, menguatkan. Karena kan konsep memasukkan sukatan ya. Alat timbangan raja itu kan skenarionya Yusuf, supaya ya Bunyamin sama dia gitu. Tapi abang-abangnya nuduh, iya katanya, si Bunyamin tuh mencuri. Jangankan Bunyamin, abangnya yang dulu itu juga curi. Ngomong gitu depan Yusuf. Jelek-jelekkan Yusuf depan Yusuf seorang gitu. Berani tak? Itu adik beradik tuh, beda mama. Yusuf fa'asarroha fi nafsi. Nabi Yusuf menutup kekesalannya. Kalau saya lah jadi rajanya waktu itu, saya panggung betul-betul. Langsung masukkan penjara 10-10-nya. Tapi Nabi Yusuf masih nahan gitu. Hebat abang kakak. Maka salah satu ilmu pemimpin tuh ngempet. Kalau mau jadi pemimpin, mau punya skill, itu harus punya ilmu ngempet. Tahu ngempet? Apa? Orang Aceh tahu ngempet? Kan istrinya orang Ponorogo. Apa ngempet? Nahan. Bisa bayangkan abang kakak, Nabi Yusuf itu kena omongkan di depan mata dia. Dia lagi pengen nangkap Bunyamin, kan bukan nangkap maksudnya, pengen ngambil Bunyamin untuk stay sama dia gitu. Rindu, Nabi Yusufnya rindu sama adiknya Bunyamin, lama tak jumpa. Tapi, ya kan, pakai skenario nih. Dimasukkanlah cawan itu ke dalam karungnya Bunyamin. Habis itu dibikin skenario nih, seolah-olah seorang raja kehilangan alat berharganya. Maka langsung dibilang, aku kehilangan ini. Siapa? Ternyata pas dicek, di dalam karungnya Bunyamin. Nah, skenario masuk nih, sesuai SOP. Yang di luar ekspektasi Nabi Yusuf adalah, harusnya abang yang 10 ini bela adik dong. Nyambung gak sih? Abang kakak ini kok mukanya kayak blank gitu? Karena akhir bulan. Udah awal bulan dah nih? Oh, belum transfer ya? Oh, pantas lah kita tak nyambung. Kan kalau orang tuh mukanya nyambung, saya ini kan lama berinteraksi sama orang tuh. Kalau muka connect dengan muka tak connect tuh beda gitu. Ada muka tak connect tuh tengah-tengah gitu ya. Kadang kayak liar jatuh, ada tak tahu. Ini nyambung gak sih? Fa'asarroha Yusufu fi nafsi. Mau lanjut nih? Atau udah cukup? Atau cerita cerita Teluk Tembala ya gitu. Lanjut ya, oke, baik. Jadi Yusuf, ya kan, ekspektasinya adalah dengan kejadian ini, kan 2 kali tuh dia janji abang yang 10 ini, ya kami bawa Yusuf, diizinkan sama Nabi Yusuf, sama Nabi Yakub. Ternyata bohong kan? Pas dapat permintaan yang surah 1260-nya tuh, nanti kami disuruh bawa Bunyamin. Kalau enggak bawa Bunyamin, kita enggak dapat gandum. Aku enggak mau, kata Nabi Yakub. Nanti kau hilangkan lagi adikmu. Enggak ya, kami janji ya. Gitu kata abang yang 10. Bawalah Bunyamin ini dengan dalih, dengan alasan supaya dapat gandum. Itu ayat yang kita pakai di Baitul Mal. Nah, kalau mustahik enggak mau diajak taat, enggak usah dikasih. Mustahik itu harus dicari yang mau taat. Karena mustahik yang memelihara kemiskinan banyak. Sengaja memelihara kemiskinannya. Kemarin kan cerita Komuas sama Kak Silviatan. Bapak-bapak, pakai kopiah, pakai tasbih, gendong anak. Kita polos lah nengoknya. Gila benar-benar butuh bantuan. Rupa mafia. Tapi pakai atribut dakwah. Ini yang kadang-kadang bikin kesal tuh. Nah lanjut ya. Harusnya Bang Kakak, kisah yang kedua ini, ketika Bunyamin itu ketangkap, tanda kutip, oleh skenario Yusuf, abang-abangnya ini harusnya membela adiknya. Enggak, adik kami enggak curi gitu loh. Adik kami enggak curi. Tolonglah raja, gitu loh. Ini kan ekspektasinya nih. Tolong dong raja, lepaskan adik kami. Kami bingung nih. Kau suruh bawa
adik kami ke sini supaya kami dapat gandum. Setelah kami bawa, kok ada kejadian kayak gini, kok apes banget. Nah gitu loh maunya Yusuf tuh. Harapannya apa? Abangnya ini jerak, abangnya ini dapat pelajaran. Di luar Nurul, apa? Ternyata si abang yang 10 ini bilang, oh kalau si Bunyamin curi, memang dia ini pencuri. Abangnya dulu, yang satu lagi, juga pencuri. Kata Yusuf. Bayangkan misalnya kalau Aan ngomong gitu. Kalau enggak dia jadi, apa tuh? Tempoyak. Kesal sekali Yusuf pada saat itu. Tapi kan dia raja dan sedang memainkan skenario. Dia harus bisa nahan. Ilmu ini tidak semua orang punya. Ilmu ini yang harus kita belajar. Karena banyak orang kalau udah tak suka, tak suka. Abang kakak kira nyaman ketemu sama orang yang kita tuh tidak suka gitu. Kita tahu dia ini bikin masalah. Terus abang kakak tetap bisa ketemu. Apa kabar bang? Sehat, panjang umur. Ngambil lagi duit, salam tempel. Kok kira nyaman? Ini ilmunya pemimpin. Ada berapa ratus pasukan ente se-Indonesia? Semuanya ente suka? Semuanya suka sama ente? Belum tentu. Nggak boleh kalau suka sama ente, dia bahaya nanti. Marah mami nanti. Tidur di luar nanti ya, tidur di garasi. Atau numpang di rumah ompi tetangga kan? Atau tidur di BTK. Oh tidur di BTK bahaya ya. Ada Sabtu soalnya. Abang kakak ketemu sama orang yang jelas-jelas bikin dosa, bikin salah. Dan Nabi Yusuf fa'asarroha fi nafsi. Dia sembunyikan. Dan dia punya power. Bukan Nabi Yusuf tak punya power saat itu. Bukan dia di dalam sumur. Bukan dia masih jadi budak. Ini loh yang saya mau tekankan. Pada saat Bunyamin kena tuduh mencuri, harusnya abang yang 10 membela. Tapi yang terjadi apa? Abangnya bilang, oh iya memang dia pencuri. Abangnya pun sama. Lupa mereka nih, yang 10 nih, bahwasanya mereka tuh bisa dapat gandum karena bawa Bunyamin. Tuh, lihat. Orang tuh habis manfaatkan sesuatu, bisa lupa seketika. Ini pelajaran-pelajaran kayak gini nih loh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan kaget. Wah, kitun jidan wazalik. Ana usaiduhu zamanan. Alan wayansa. Apa tuh artinya tuh? Itu bahasa yang orang planet lain aja yang paham itu. Kurang ajar dia tuh. Dulu udah kita tolong padahal. Ternyata dia enggak ini. Nabi Yusuf sama abang-abangnya kayak gitu. Kagetlah Nabi Yusuf. Dan nanti dia antum baca di ayat-ayat bawahnya itu ada kalimatnya Nabi Yakub yang mengatakan memang 10 beradik ini enggak bisa dikasih tahu gitu. Bengak-bengak ubi. Bayangkan dia tetap membela dirinya, menganggap dirinya benar di depan ayahnya, padahal ayahnya tahu kelakuan asli mereka bersepuluh ini. Harapannya Nabi Yusuf saat itu dengan adanya kejadian itu membuat mereka ini ngambil pelajaran yang 10 ini. Tapi memang orang bengal tak bisa. Jadi abang kakak kadang-kadang jangan heran gitu ya, kalau ketemu sama orang semakin panjang usianya, semakin panjang mungkin umurnya, semakin sedikit circle pertemanan dekatnya. Tidak harus setuju. Tapi yang saya perhatikan beberapa orang, dia akan berkumpul dengan circle yang sejenis dan itu circle semakin kecil. Dan cuma itu saja. Kenapa bang kakak? Karena dalam perjalanan waktu tidak semua orang bisa bertahan dengan kepalsuan, bisa bertahan dengan kepura-puraan. Akhirnya dia bisa tahu mana kawan, mana lawan. Kan episode hidup kita tuh kan naik turun apa enggak? Enggak kayak gini. Naik turun, naik turun. Ada orang-orang yang ketika jatuh, ketika terpuruk, langsung kena tinggalkan sama circle terdekatnya. Tapi ada juga orang yang dikasih Allah jatuh itu, ditinggalkan oleh circle yang lama, diganti Allah dengan circle yang baru. Lalu Allah sadarkan dia dengan hidayahnya Allah yang dipilih oleh Allah kepada orang tersebut untuk muhasabah, introspeksi diri. Akhirnya dia jadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Misalnya gini, tadi dia nih misalnya hitam gitu. Begitu sekarang jatuh, putih, bersih. Allah datangkan circle baru, sahabat baru, keluarga baru. Bukan keluarga kandung yang berdarah daging abang kakak. Keluarga yang beda darah, tapi satu iman. Satu Tuhan, satu tujuan, Allah dan Rasulnya. Allah pertemukan dengan circle-circle begitu. Terasa nikmat hidup. Mungkin bukan harta yang sebanyak dulu. Kan gini abang kakak, ada istilah SSG. Apa?
SSG. Apa? Susah bacanya nih. SSG apa? Apa bacanya? Susah, senang, gelisah. Apa singkatan SSG Ayaman? Susah, senang, gelisah. Jadi orang-orang yang kita pikir duitnya banyak itu pasti senang, ternyata gelisah. Orang yang kita pikir duitnya tak ada pasti susah, ternyata benar. Gimana? Orang yang kita pikir duitnya banyak pasti senang, ternyata salah, gelisah. Orang yang kita pikir duitnya tak ada ternyata susah, ternyata benar. Ada orang yang dikasih Allah susah, gelisah, senang pun gelisah. Kenapa? Dia di jalur maksiat. Tapi ada S3. Nah, S3. Ini imannya level tinggi ya Bang Kakak. S3 apa? Susah, senang, stabil. Nggak bisa kita nebak kapan dia berduit, kapan dia tak punya duit, kapan dia punya masalah, kapan dia tak punya masalah. Ada kan circle tuh yang makan bareng, nongkrong bareng, ngopi bareng. Katanya brosis lah pokoknya, saudara. Ternyata begitu salah satu di antara mereka pergi, ini circle ini ngomongkan yang pergi barusan. Tahu nggak itu tasnya tuh, itu dapat dari mana ya? Kok bisa gitu ya? Ini jadi bahan gibah. Itu teman satu arisan katanya. Teman satu sekolah katanya. Bahkan punya grup WhatsApp bareng. Ternyata satu grup WhatsApp itu ada 3 lagi grup WhatsApp lain. Dari satu grup WhatsApp besar menghasilkan 3 grup WhatsApp. Karena ada 3 kelompok. Yang satu kelompok A, kelompok B, yang satu lagi kelompok abu-abu. Yang main 2 kaki. Pura-pura ada di sebelah sini, pura-pura ada di sebelah sini. Lagi kumpul sama sini, bilang aku kelompok kita. Begitu kamu, aku kelompok kita. Ini orang-orang munafik nih banyak. Maka jangan kaget kalau ketemu sama orang yang hari ini mungkin dia mengerti ilmu hidup dan kehidupan. Makin tinggi level pemahaman kehidupannya, ternyata circle-nya makin dikit. Dia kenal sama orang banyak. Silaturahim sama orang oke. Tapi dekat, ngomongkan hal-hal yang penting strategis, enggak sama semua orang. Coba aja. Betul sekali Ayaman, saya ngalamin. Ayaman tahu aja, Ayaman kan enggak tinggal di hutan. Kayak mana caranya menghindar dengan orang yang begitu Ayaman? Pura-pura miskin. Pura-pura bangkrut. Cara paling gampang untuk menghilangkan mereka, yang paling bagus lagi, left dari grup. Jadi silent reader aja. Sampai kapan kau mau jadi people pleaser? Apa istilahnya? People pleaser. Orang yang ndak enakan. Tolong rekam, catat, cut ini video. Buat yang ndak suka, ndak enak, apalagi untuk orang yang suka minjam duit. Ada 3 tips dari Ayaman kalau mau pakai. Boleh? Ndak ada masalah, jangan nak berdebat. Saya ndak akan pernah ngelayan perdebatan. Kalau dia ngajak debat, saya pasti bilang, kau benar, aku salah, aku minta maaf. Bikin grup dalam grup, bikin tenang setelah keluar dari circle tersebut. Meski banyak yang ngajak untuk gabung lagi, jawab aja, maaf saya lagi sibuk. 1, ketika ada yang datang tiba-tiba minjam duit, abang kakak ndak kenal, ndak tahu, bilang sama dia, mohon maaf, saya belum bisa meminjamkan karena saya ada keperluan. Apa bilangnya? Maaf, belum bisa minjamkan karena saya ada keperluan. 1. 2, ini ada uang, akadnya hadiah. Bukan hutang. Bawa aja. Nggak usah kembalikan. Kalau memang ada. Berapa ridhonya abang kakak? Seikhlasnya berapa? 3, doakan dia dengan doa terbaik. Mohon maaf abang kakak, saya nggak bisa minjamkan. Ini kan, ini ada uang, akadnya hadiah. Bawa aja, nggak usah kembalikan. Yang 3, saya doakan. Semoga abang kakak dikasih rezeki yang banyak, berkah, halal, tanpa bermaksud kepada Allah. Semoga urusan abang kakak dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Dah. 1, bilang saya ada keperluan. 2, kasih sebagai hadiah. Yang 3, doakan. Ini banyak orang yang hari ini people pleaser.
Membahagiakan orang lain. Nih, bulan Februari kemarin ada yang pinjam duit. Ya kan? Pinjam duit. Nanti aku bayar. Kita udah nyiapkan duit ini untuk daftar ulang sekolah anak bulan Juli ini kan. Daftar ulang nih. 4 bulan nih. Udah kita hitung kan? 4 bulan. Inilah. Minjamnya cuma misal contoh 10 juta. Aku lagi perlu nih. Pas bulan Juli sekarang nih, kita mau masukkan sekolah anak kita, jadi kita pula yang jadi kayak pengemis. Malah nomor kita kena blok. Ini setan namanya orang-orang begini nih. Kau nak ngenak-ngenakkan dia tak tahu diri. La salam wala kalam. Tidak ada salam, tidak ada kalam. Bisa-bisanya dia yang kita tagih lebih garang daripada kita. Seolah-olah kita yang jadi berdosa gitu nagih dia. Yang bikin kesal dan marah adalah statusnya jalan-jalan terus. Maka saya sering tegur tuh, yang jalan-jalan, bayar utang. Kau status story jalan-jalan, utang bertaburan di mana-mana, bayarlah utang kau tuh. Ya, berhentilah jadi orang yang tidak enakan tuh. Kalau memang ada tagih, kau juga berdosa karena mendiamkan utang itu. Tidak enak. Tagih. Kalau memang ada abang kakak yang punya Yaman punya utang, kasih tahu, DM. Betul-betul, jangan ngada-ngada. Kalau memang itu utang betulan, saya bayar. Jangan diam abang kakak, jangan diam. Satu ngomong aja, dia punya utang kok sama saya. Kau tidak pernah nagih, tidak pernah ingatkan, dosa juga. Kasih tahu. Karena utangnya abang kakak, jadi lari ke utang gitu nih. Tidak apalah ya. Tar, saya bukakan ayatnya. Bikin torin, kata kuncinya. Tiga 75. Buka ayat 75. Ini ayat jangan jadi people pleaser. Ayatnya udah kita baca. Wa min ahlil kitabi man inta manhu bikin torin yu'addihi ilaika. Wa minhum man inta manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa madumta alaihi qa'iman. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilun wa yaquluna 'ala Allahil kadzib wa hum ya'lamun. Di antara ahli kitab ada orang yang jika engkau percayakan harta yang banyak kepadanya, dia akan mengembalikannya padamu. Dah? Wa minhum man inta manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa madumta alaihi qa'iman. Tapi ada juga sekelompok mereka yang kalau engkau percayakan uang kepadanya 1 dinar aja. Tadi uang banyak dibalikkan, ini cuma sedinar. Jika dia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali jika engkau selalu menagihnya. Illa madumta alaihi qa'iman. Apa artinya madumta alaihi qa'iman? Haidir punya rumah. Ya kan? Haidir misal jadi misal. Tidak ada ya, aslinya tidak ada bang. Dia punya utang sama saya. Madumta alaihi qa'iman itu artinya saya berdiri depan rumah Haidir 24 jam. Dir, bayar utang Dir. Kan dulu ada tuh, "Hai Dir, main yuk," gitu. Pernah enggak kita kena datangin kawan terus diajak main depan rumah? "Hai Dir, main yuk," gitu. Pernah dengar enggak? "Omar, main yuk," kata Ibad. Gitu. "Omar, main yuk," tuh. Budak kecil kan? Man inta manhu bikin torin yu'addihi ilaika. Bikin tor. Banyak. Balik duit itu. Tapi ada yang dipinjamkan seupil bidinarin. Dinar itu kan simbol, majas. Menunjukkan barang itu seuprit aja. Cuma 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 1 juta, 2 juta. Nganggap remeh dan tidak dilanjutkan. La yu'addihi ilaika madumta alaihi qa'iman. Kalau dia punya duit, dipakai orang, ya kan? Nagih terus. Tapi kalau dia, ya kan? Yang pakai duit, dia pura-pura bodoh. Ini ayatnya udah ada. Abang-abang yang punya piutang, tagih. Kalau kau tak nagih, kau dosa. Udah kurang keras apa nih sama abang? Termasuk abang kakak yang nonton SMK nih. Kalau ada ngerasa Aiman punya utang, Aiman pernah bilang 100 ribu, tapi tidak dibayar. Abang kakak jangan diam, nanti nyusahkan saya di akhirat. Itu lebih kejam menurut saya. Membiarkan orang tersiksa di akhirat gara-gara kau mendiamkannya. Kalau uang umroh dibawa kabur oleh pihak travel Yaman, tagih. Bikin surat tertulis berapa duitnya. Hai yang punya utang, milikilah etikat baik. Saya bang kakak mau kasih tips ya buat yang punya utang. Kesamaan orang yang saya temuin kurang lebih 14 tahun terakhir ini, ya,
yang saya temuin. Dan mereka adalah orang-orang yang punya utang. Bahkan tidak punya bisnis sama sekali. Apa kesamaan mereka ini ketika Allah takdirkan hutangnya lunas? Punya iktikat baik. Di telepon ngangkat, di WA balas, dimarahin, diam. Dan mereka bilang, doakan saya supaya ini. Tapi kalau kau tak pernah merasa salah, tidak pernah merasa bikin hal, maka kau akan tetap dihantui oleh rasa bersalahmu. Dan ini tambahan, ada beberapa orang yang saya lihat rezekinya itu eksponensial. Kalau ini tadi rata-rata, average. Dia di atasnya lagi. Kok bisa dia ini punya uang lebih daripada orang lain? Ternyata Bang Kakak kesamaannya juga sama. Apa? Dia berani menanggung sesuatu yang bukan tanggungannya. Tapi dia terlibat. Contoh, saya tidak sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ada satu pengusaha yang saya kenal, lumayan dekat gitu, karena lama interaksi sama beliau. Beliau tuh dulu pernah jadi orang tengah. Dulu Abang Kakak pernah dengar ada investasi gitu. Ngumpulkan duit. Jadi misalnya saya nih, saya ngajak Bang Abu 10 juta, ngajak Bang Sam 10 juta, ngajak Bang Rizky 10 juta, ngajak Adam 10 juta. Saya kumpulkan 10 juta, 10 juta, 10 juta. Terkumpul lah nih dari 20 orang 10 juta. Berarti berapa? 200 juta. Saya kumpulkan nih. Lalu saya bilang, kita nanti ada apalah bahasanya, bagi hasil bisnis, saya bawa duit 200 juta. Lalu saya setorkan dong kepada investor katanya tuh. Ya, saya setorkan ke dia. Lalu ternyata Bang Kakak, si investor ini kabur, bawa lari duit yang 200 juta. Siapa yang nanggung? Saya kan yang ngumpulkan. Akhirnya saya kerja, cari duit untuk mengembalikan uang-uang itu. 10 juta uang Bang Sam, 10 juta Bang Abu. Nah, orang-orang yang begini Abang Kakak, yang berani ngambil tanggung jawab walaupun sebenarnya bukan dia, mungkin orang lain akan bilang, bodoh kau. Tapi saya ketemu sama orang begini yang berani ngambil tanggung jawab karena dia terlibat, involved di dalamnya. Dia bikin surat pengakuan bersalah. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Anda mau caci maki saya silakan. Saya akan tanggung. Dan dia bayar itu Bang Kak. Masya Allah, tabarakallah. Tidak pakai lama Abang Kak. Tidak sampai setahun, tidak sampai 2 tahun. Allah balik keadaannya. Orang ini jauh di atas rata-rata. Tapi saya mau kasih tahu Bang Kak. Tidak semua orang punya mental begini. Mau tahu mental orang yang kebanyakan? Ya, bukan salah aku. Bukan salah aku. Aku tidak ada aku. Oh, bibir kau. Tanggung jawab. Bukan uangnya sekali lagi, bukan uangnya. Tapi berani bertanggung jawab atas keputusan, keterlibatan kau dalam proyek itu, dalam hal itu. Itu yang bikin kau jadi pribadi yang mahal. Kalau udah ditagih-tagih tapi tidak bayar Ayaman, nah, mau tidak naik ke level berikutnya? Apa level berikutnya? Ikhlaskan, lalu bilang, ya Allah tolong ganti dengan rezeki yang lebih baik. Nggak mudah. Surga mahal Abang Kakak, surga mahal. Udah ditagih Ayaman, tapi masih janji palsu. Kemarin, ini penutup ya, kemarin saya baru dapat cerita dari salah seorang. Ada seorang pengusaha, dan seseorang pengusaha juga, yang ini punya utang, yang ini punya piutang. Lumayan jumlahnya Abang Kakak, hampir 3 miliar. Itu kalau dibelikan roti bahagia. Ini punya utang, punya piutang, yang ini punya utang. Beliau menyampaikanlah, Bu, udah sekian lama nih, tidak ada follow up. Ibu bayarlah. Masalahnya Abang Kakak, si ibu yang punya utang ini punya aset. Punya rumah, punya bisnis, punya perusahaan. Udah nih? Oke? Tanggal 16 Juni kemarin. Ini kejadiannya baru banget, masih hot, fresh from the oven. Orangnya cerita langsung ke saya. Beliau itu keceplosan, si pemilik piutang ini, Abang A ini keceplosan. Bu, ini utang, mau dibayar di dunia, atau mau dilanjutkan sampai akhirat nih. Gitu dia WA-nya. Baca akhirat ini, bebarlah kawan. Si ibu ini, yang punya utang hampir 3 miliar nih. Bilang apa? Iya, nanti saya bayar. Tapi minimal tuh adalah etikat baik. Ini tidak ada sama sekali. Apa yang terjadi Abang Kakak? Tanggal 16 nge-WA, tanggal 22 meninggal ini ibu. Maka saya mau pesan sama antum semuanya, siapapun kita di Munzalan ini, yang ada urusan-urusan, apalagi itu urusan sama pondok ini, urusan sama duit pondok ini, yang kita ikut terlibat dalamnya. Kalau itu ada sesuatu, cepat-cepat kita ambil tanggung jawab. Takutnya kayak gitu. Saya waktu dengar cerita itu langsung kayak hilang nafsu makan saya. Ya, aku masih ada tabungan apa ya kira-kira ya? Masih ada ini enggak gitu. Mendadak langsung kayak gelap rasanya.
Saya bilang, aku pengasuh, bisa nggak ada yang gantikan ya? 16, 22, berapa tuh? 16, 20, 21, 16, 7, 16 ke 20 ya? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 hari. 7 hari meninggal abang kakak. Nggak pakai sakit, katanya tiba-tiba masuk rumah sakit langsung meninggal ya. Rumah besar, aset ada, gimana tuh? Abang-abang, kakak-kakak yang hari ini masih punya utang, jangan anggap remeh ya. Kau mau nggak jadi orang yang eksponensial hidupnya? Ambil tanggung jawab. Tadi yang saya cerita orang-orang yang berani ngambil tanggung jawab tuh enggak sedikit yang saya temui, banyak. Jadi kalau yang average, yang rata-rata tuh punya utang bayar, udah cukup. Tapi kalau yang mau eksponensial, maka mau dikasih rezeki lebih sama Allah, ambil tanggung jawab. Tapi jangan bodoh juga maksudnya. Kalau memang betul-betul kau terlibat, kau yang jadi rekomendator atau kau yang kayak tadi ceritakan dia ngambil duit. Ngambil nih, transfer. Ada bukti transfernya, uang itu ditransfer ke orang sana. Orang sana yang bawa kabur, tapi yang 20 orang ini kan enggak mau tahu. Kau yang ngambil duitnya, kau lah ganti duit kami. Dia ganti duit itu abang kakak, padahal dia tidak makan duitnya serupiah pun. Nah, orang-orang yang begini nih abang kakak, yang mengembalikan itu tadi, itu yang dibukakan pintu rezekinya sama Allah. Jangan jadi people pleaser ya, jangan jadi manusia ini. Si abang kita nih nge-WA tanggal 16, ibu mau bayar atau mau dilanjutkan di akhirat? Saya waktu itu langsung gelap rasanya dunia tuh, saya bilang itu golden ticket tuh WA tanggal 16 tuh. Ibu ini langsung menuju babak final. Abang kakak, jangan mudah-mudah berutang ya. Pesan benar saya. Jangan gampang-gampang berutang. Tahan-tahan gaya hidup tuh. Hari ini saya tahu berutang tuh gampang. Gampang sekali berutang hari ini. Bisa, bahkan sekarang berobat dulu, bayar kemudian. Ada rumah sakit yang menawarkan berobat dengan cara berutang. Itu sakitnya double enggak kira-kira? Hah? Tambah sakit lah. 16 Juni diingatkan untuk bayar utang, padahal dia punya aset, mau bayar di dunia atau bayar di akhirat, tanggal 22 Juni meninggal tuh ibu. Abang kakak, dunia ini bisa kita edit semuanya. Di dunia ini semua bisa kita edit. Muka bisa diedit, laporan keuangan bisa diedit, apa gitu? Saldo bisa diedit. Nanti masuk alam barzah, tidak bisa diedit abang kakak. Maka kita pun di internal nih, kalau ada saling punya utang, kalau memang kita tidak mau nagih, data kuasa dan nagihnya, ikhlaskan. Tapi kalau itu urusannya amanah, di pondok dan segala macam, selesaikan amanah itu tanggung jawab. Itu yang bikin rezekimu sangkut. Itu yang bikin duitmu tak ada berkah. Cepat tagih, ingatkan. Bang Banjir nih, ketua umum. Ya kan? Banyak tanggung jawabnya tuh. Nanti saya bilang sama Allah, saya udah kasih tahu Bang Banjir ya Allah, Bang Banjir. Enggak ini. Nanti Bang Banjir, saya udah kasih tahu Ayahman mau habis kita berdua berkelahi. Alhamdulillah min dzalik. Oh enggak, kata Bang Banjir. Ada ketumbar Adam. Kena Adam. Kan dulu ketua umumnya tunggal, sekarang ketua umumnya ada banyak. Kalau Adam bisa, kenapa harus saya kan gitu Bang Banjir ya? Ketumbar. Jadi Dam, duit-duit Baitul Mal Dam, ente semua tuh Dam. Kata Adam yang nunjuk saya Ayahman, kena lagi saya Dam. Janganlah gitu Dam. Saya udah mau masuk surga Dam, tau-tau ente tarik lagi. Ayahman yang nyuruh saya nih, gitu. Udah. Janganlah narik saya Dam, narik mami ya tarik. Dah, begitu kira-kira Bang Kakak. Makasih banyak, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Maaf ya ceritanya jadi kemana-mana nih. Tapi ini 375 nih kewajiban. Tagih hutang itu adalah sebuah kewajiban, maka Bang Kakak wajib nagihnya kepada orang-orang ini. Kalau memang yang ditagih ini masih bertingkah, banyak gaya, udah. Biarkan dia urusannya sama Allah nanti. Begitu kira-kira. Makasih banyak Bang Kakak, sehat-sehat semuanya. Panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah, diridhoi Allah. Tagih baik-baik ya, tagih baik-baik dengan nada yang lembut gitu. Dengan nada yang lembut. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan kita saya minta doa dari abang kakak semuanya untuk mama saya, untuk ibu saya, untuk istri saya Bunda Uung, anak-anak saya 4F, kami sekeluarga besar, tolong doakan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bang Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.